Jadi begini, lewat kajian Carol Dweck itu, ya, orang-orang yang ketika sekolah itu kemudian merasa dirinya pintar, ya, itu masuk kategori orang yang punya cara berpikir fixed mindset. Jadi dia merasa pintar terus tanpa belajar. Padahal ilmu itu terus berkembang. Kalau tidak pernah diikuti, ya merasa pinternya itu ya hanya merasa saja, tapi tidak pinter beneran. Ya. Sedangkan orang yang secara akademis tadi itu dianggap biasa-biasa saja, tapi dia merasa bahwa dirinya itu bodoh, dia merasa bahwa dirinya itu kurang, maka akhirnya apa? Dia terus belajar. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan growth mindset. Ya. Ada orang yang mengatakan begini, saya ini ya kalau belajar kayak gini, ini nggak bisa. Saya itu dari dulu bisanya itu kayak gini. Nah, itulah yang disebut dengan fixed mindset. Ya, sedangkan orang yang growth mindset itu mempelajari apa saja yang mungkin untuk dipelajari. Ya, berlatih apa saja yang bisa untuk berlatih. Kira-kira begitu. Bagaimana kalau dia itu gagal? Bagaimana kalau dia itu belum berhasil? Maka orang yang memiliki growth mindset, ya dia mengatakan kegagalan, ya kemudian tantangan yang lebih berat, ya itu merupakan kesempatan untuk tumbuh. Ya, jadi bukan sesuatu yang membuat dia itu menarik diri, membuat dia itu kemudian berhenti. Kenapa? Merasa bahwa inilah bukti bahwa saya memang tidak berbakat, ya sehingga ketika saya mencoba akhirnya apa? Gagal juga. Tidak seperti itu, ya. Kemudian dia bisa belajar banyak hal, ya sesuai dengan apa yang diinginkannya, ya. Tadinya orang itu hanya terbatas mempelajari satu hal, tapi ketika dia belajar banyak hal, maka akhirnya memiliki kompetensi macam-macam, memiliki keahlian macam-macam, dan semua keahlian itu bisa menjadi jalan ya untuk lewatnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka memang aspek spiritual itu nggak bisa kita abaikan ya. Betul yang disampaikan oleh Mbak atau Bu Putri tadi. Kita tidak tahu bagaimana kencengnya sholat malam teman kita itu ya, sehingga apa? Rezekinya akhirnya apa? Melimpah ruah. Nah, gitu ya. Kemudian ciri berikutnya usaha dan sikap positifnya itulah yang akan membuat apa? Orang jadi semakin cakap, menjadi semakin ahli ya, bukan karena bakat. Ya, sekali lagi bakat itu hanya pertanda ya bahwa orang diberikan oleh Allah itu misi suci, misi istimewa itu adalah yang ditengarai oleh bakat. Tetapi ketika bakat itu tidak pernah dilatih, tidak pernah diasah, makanya tidak akan pernah menjadi kemampuan, tidak akan pernah menjadi kompetensi, tidak akan pernah menjadi keahlian. Ya, orang sebenarnya apa? Diberikan bakat untuk apa? Bisa ngomong, ya, Bapak Ibu ya. Tapi ketika diminta untuk jadi MC oleh teman pada saat ulang tahun, dia menolak. Ojo aku, liyane wae, aku belum tahu, belum punya pengalaman. Akhirnya apa? Tidak pernah terasah. Ya, maka bakat itu ya hanya tinggal bakat, tidak menjelma jadi kemampuan. Karena apa? Tidak pernah dilatih. Ya, lalu orang yang punya growth mindset juga suka mencoba sesuatu yang baru. Yang tadi itu belum punya pengalaman. Nah, agar punya pengalaman, maka dia mencoba. Ya, kalau dia tidak pernah mencoba, bagaimana punya pengalaman? Kan begitu. Ya. Lalu kebanyakan orang kan nggak enak tau kalau dikritik ya. Ya, saya juga sering kali merasa apa? Nggak nyaman itu kalau dikritik gitu loh. Tapi setelah saya renungkan, ternyata apa? Orang memberikan kritik itu karena apa? Karena dia masih sayang sama kita, ya masih menganggap hubungan baik dengan kita sehingga memberikan masukan. Ya, kemudian keberhasilan orang lain tidak membuat kita iri, apalagi dengki, ya. Tetapi keberhasilan orang lain itu menjadi inspirasi buat kita. Ya, kalau perlu kita berguru kepada orang itu, gimana caranya? Ya, makanya apa? Saya berguru juga kepada Bapak Profesor Pisang tadi, ya.
sedikit demi sedikit ya saya belajar bagaimana sih namanya dunia perpisangan itu. Bagaimana sih sesungguhnya dunia perkelengkengan ya. Jadi saya belajar kepada ahlinya. Saya belajar kepada keberhasilan orang lain. Ya, itu kurang lebih ya tentang tentang growth mindset ya.